Baik anak-anak, hari ini kita belajari tentang materi bab 5 tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dan pengaruhnya. Ada dua yang perlu kita pelajari di sini, yaitu yang pertama, teori masuknya Hindu-Buddha dengan akulturasi atau perpaduan dua budaya, yaitu Indonesia dan Hindu-Buddha. Yang pertama di sini yaitu kita pelajari bagian pertama, teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Masuknya agama Hindu-Buddha datang ke Indonesia itu berdasarkan penelitian bahwa Hindu dan Buddha itu awalnya mereka datang dari India. Nah, yang ibu gambarkan di sini adalah 5 teori atau 5 pandangan dari beberapa ahli. Nanti ahlinya kamu lihat di dalam catatan kamu. Ahli siapa-siapa saja yang membawa itu hipotesis-hipotesis. Jadi hipotesis Brahmana itu dibawa oleh para pendeta. Yang kedua, hipotesis kesatria itu dibawa oleh para prajurit karena proses kolonisasi atau ada pertempuran di sana sehingga mereka melarikan diri ke Indonesia. Yang ketiga, hipotesis Waisya itu bilang bahwa agama Hindu-Buddha itu datang dari India, dibawa oleh para pedagang yang datang ke Indonesia. Pedagang dari India baru datang ke Indonesia. Yang keempat adalah hipotesis Sudra, itu dibawa oleh para petani dari India yang mereka datang kemudian merantau di Indonesia. Dan yang kelima adalah hipotesis arus balik atau teori nasional. Teori ini mengatakan bahwa agama Hindu-Buddha itu awalnya berkembang di Indonesia karena adanya orang-orang dari Indonesia yang pergi merantau di India. Setelah itu mereka kembali ke Indonesia, mereka sudah membawa ajaran agama Hindu-Buddha sehingga namanya adalah hipotesis arus balik. Yang berikut yaitu akulturasi atau perpaduan budaya asli Indonesia dengan Hindu dan Buddha. Nah, yang berikut adalah arti akulturasi. Arti akulturasi ini apa? Nah, akulturasi ini adalah percampuran kebudayaan. Jadi di sini kita belajari tentang percampuran kebudayaan asli Indonesia dengan Hindu dan Buddha. Nah, percampuran itu di bidang apa-apa saja. Jadi kamu lihat di situ bahwa dalam bidang seni bangunan ada percampuran dua kebudayaan. Seperti yang dari seni bangunan yang pertama itu adalah candi. Nah, candi ini adalah perpaduan antara budaya India dengan budaya Indonesia. Itu tampak pada dia punya punden berundak. Nah, namanya adalah punden berundak. Di bagian atas arti atau bertingkat-tingkat. Nah, itu perpaduan dua kebudayaan. Yang berikut adalah seni rupa yang mendapat pengaruh antara Indonesia dan Hindu-Buddha, yaitu tampak pada mereka punya ukiran-ukiran di dinding pada seni-seni bangunan. Itu mereka ukir dengan ukiran-ukiran hias seperti relief dan lain-lain. Itu mereka ukir dalam bentuk bahasa-bahasa Latin. Yang berikut seni pertunjukan yang mendapat pengaruh seni pertunjukan dalam perpaduan antara Hindu dan Buddha, yaitu gamelan dan wayang. Yang berikut seni sastra, yaitu kitab Mahabharata dan Ramayana. Yang berikut yaitu sistem kepercayaan, yaitu mereka berdoa di candi atau kuil. Yang berikut adalah sistem pemerintahan. Nah, dulu itu sistem pemerintahan orang-orang Indonesia itu mereka kenal dengan suku. Mereka sebut ini sebagai kepala suku, mereka sebut itu sebagai kepala suku, atau dia punya pemimpin tertinggi namanya kepala suku. Tetapi ketika masuknya Hindu-Buddha, mereka punya pemimpin tertinggi, mereka diganti dari kepala suku menjadi raja. Nah, yang terakhir adalah dalam arsitektur adalah candi.